Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agung Prawira. Untuk materi kali ini adalah materi terakhir bab 1 semester 2 kelas 10, yaitu tentang proses pembentukan tanah dan jenis-jenis tanah. Maka itu simak dengan baik-baik dan amati dengan baik, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Lapisan tanah atau disebut juga pedosfer, yaitu lapisan paling atas dari permukaan bumi tempat berlangsungnya proses pembentukan tanah. Tanah adalah kumpulan dari benda alam di permukaan bumi yang tersusun dalam horizon-horizon dan terdiri dari campuran bahan mineral, bahan organik, air, dan udara. Tanah merupakan media tumbuhnya tanaman. Selanjutnya adalah komponen penyusun tanah. Tanah tersusun dari beberapa komponen. Komponen tanah pada setiap tempat tergantung pada jenis tanah, lapis tanah, pengaruh cuaca, iklim, dan campur tangan manusia. Komponen utama penyusun tanah adalah sebagai berikut. Partikel mineral berasal dari pelapukan secara mekanis dan diteruskan oleh proses kimiawi yang pada akhirnya membentuk mineral pembentuk tanah. Yang kedua adalah materi organik, berasal dari sisa-sisa tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang mengalami pelapukan. Lalu kemudian ada udara dalam tanah berfungsi untuk pernapasan akar, mikroorganisme, dan jasad atau hewan dalam tanah. Lalu kemudian ada air terdapat dalam tanah karena ditahan atau diresap oleh massa tanah, tertahan oleh lapisan kedap air, atau karena drainase yang kurang baik. Selanjutnya adalah faktor pembentuk tanah. Faktor pembentuk tanah dalam rumus adalah T sama dengan V buka kurung I adalah artinya iklim, O organisme, B nya adalah bahan induk, T tanah, dan W artinya waktu. Yang pertama adalah iklim. Pada umumnya, iklim terbagi menjadi beberapa bagian. Namun, dalam proses pembentukan tanah, hanya ada dua unsur, yaitu unsur suhu dan unsur curah hujan. Suhu atau temperatur berpengaruh pada proses pelapukan bahan induk. Apabila perbedaan suhu siang dan malam tinggi, maka proses pelapukan akan berlangsung cepat sehingga pembentukan tanah akan cepat pula. Lalu curah hujan berpengaruh terhadap kekuatan erosi dan pencucian tanah. Pencucian tanah yang cepat menyebabkan tanah menjadi asam, pH tanah menjadi rendah. Yang kedua adalah organisme. Organisme yang berpengaruh terhadap pembentukan tanah adalah vegetasi dan mikroba tanah. Keduanya akan mempengaruhi hal-hal seperti berikut. Organisme akan membantu proses pelapukan, baik itu pelapukan secara organik maupun secara kimiawi. Lalu yang kedua adalah membantu proses pembentukan humus, sebab tumbuh-tumbuhan akan menghasilkan dedaunan serta ranting-ranting yang menumpuk pada permukaan tanah. Dedaunan dan ranting yang menumpuk ini akan membusuk dengan bantuan jasad renik atau mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Yang ketiga, jenis vegetasi sangat berpengaruh terhadap sifat-sifat tanah. Misalnya, pada vegetasi hutan dapat membentuk tanah hutan yang memiliki warna merah. Sementara untuk vegetasi rumput dapat mengakibatkan pembentukan tanah yang berwarna hitam karena banyak mengandung bahan organik. Yang ketiga adalah bahan induk. Bahan induk tanah adalah bahan pembentuk utama atau asal dari tanah tersebut. Bahan induk terdiri dari batuan vulkanik, batuan beku, batuan sedimen, serta batuan metamorf. Tanah terbentuk karena adanya proses pelapukan batuan. Setiap tanah memiliki karakteristik yang memperlihatkan bahan asal dari induk batuannya. Misalnya adalah tanah yang memiliki struktur pasir menunjukkan bahwa tanah ini berasal dari bahan induk yang memiliki kandungan pasir yang tinggi.
Selain itu, susunan kimia dan mineral dari bahan induk dapat mempengaruhi intensitas dari tingkat pelapukan dan vegetasi yang ada di atasnya. Bahan induk yang banyak mengandung unsur Ca akan membentuk tanah yang juga memiliki kadar ion Ca yang banyak. Dan yang terakhir adalah hal ini dapat menghindarkan tanah dari pencucian asam silikat yang dapat menyebabkan tanah berwarna kelabu. Sebaliknya, apabila bahan induk memiliki kandungan kapur yang kurang, maka hasilnya dapat terbentuk tanah yang berwarna lebih merah. Yang keempat adalah waktu. Waktu dapat mempengaruhi sifat fisika, biologi, serta kimia dari tanah yang terbentuk, di mana setiap tanah memiliki unsur tersendiri. Semakin tua tanah tersebut, maka kandungan yang ada di dalamnya juga akan berkurang. Mineral dalam tanah yang banyak mengandung unsur hara perlahan akan hilang, sehingga tinggal kadar mineral yang sulit lapuk seperti kuarsa. Dikarenakan proses pembentukan tanah yang terus berjalan, maka induk tanah juga ikut berubah dan kemudian menjadi beberapa bagian seperti tanah muda, tanah dewasa, dan tanah tua. Faktor selanjutnya adalah topografi atau relief. Keadaan topografi atau relief dari suatu daerah dapat mempengaruhi pembentukan tanah. Topografi berpengaruh terhadap 1. Tebal atau tipisnya lapisan tanah. Dalam hal ini, untuk daerah dengan topografi yang miring dan berbukit, maka lapisan tanah di atasnya menjadi lebih tipis akibat erosi. Sementara pada daerah yang datar, lapisan tanah cenderung lebih tebal karena terjadi proses sedimentasi atau pengendapan. Yang kedua adalah sistem drainase atau pengaliran. Daerah yang memiliki sistem drainase yang tidak baik biasanya akan lebih sering tergenang air. Kondisi inilah yang dapat menyebabkan tanah menjadi cenderung asam. Selanjutnya adalah proses pembentukan tanah. Nah, pada gambar di sini adalah keterangan nomor A yang paling pojok sebelah kanan. Batuan induk mengalami pengaruh iklim dan cuaca. Lalu kemudian yang B, batuan induk pecah dan mengalami pelapukan. Lalu kemudian setelah itu pada gambar nomor C, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme membantu pelapukan. Dan yang terakhir yaitu semakin lama proses pelapukan tanah yang terbentuk di bagian atas maka semakin tebal. Nah, ini adalah di mana proses pembentukan tanah dipengaruhi oleh cuaca. Selanjutnya adalah kita akan bahas adalah jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia. Jenis-jenis tanah di Indonesia ini sangatlah beragam. Maka kita akan kelompokkan berdasarkan asal pembentukannya. Hal ini agar mempermudah dan mengingat jenis-jenis tanah di Indonesia. Yang pertama adalah jenis tanah berasal dari tumbuhan. Dan yang kedua berasal dari endapan sungai. Yang ketiga dari erupsi gunung api. Dan yang keempat adalah berasal dari batuan. Nah, jenis tanah yang berasal dari tumbuhan adalah salah satunya tanah humus dan tanah gambut. Lalu kemudian jenis tanah berasal yang dari endapan sungai ada jenis tanah aluvial. Dan yang ketiga adalah jenis tanah dari erupsi gunung api. Ada andosol dan ada tanah regosol. Tanah yang berasal dari erupsi gunung berapi biasanya tanah tersebut lebih subur karena pengaruh dari unsur hara vulkanik yang berasal dari gunung berapi. Dan yang keempat adalah jenis tanah yang berasal dari pelapukan batuan. Yang pertama adalah litosol, yang kedua adalah tosol, tiga grumusol, dan yang keempat ada podzolit. Nah, di sini ada tanah yang berasal dari tumbuhan. Tanah yang berasal dari tumbuhan terbagi ada dua, yaitu tanah humus dan tanah gambut. Nah, walaupun tanah ini berasal dari tumbuhan tapi memiliki perbedaan. Tanah humus terbentuk dari tanaman-tanaman yang telah membusuk, sedangkan tanah gambut terbentuk dari sisa organik tanaman rawa. Selain itu, tingkat kesuburan tanah humus lebih subur dibandingkan tanah gambut karena proses pembusukannya kurang sempurna dan banyak digenangi oleh air. Tanah gambut bisa disebut juga tanah organosol. Selanjutnya adalah tanah
yang berasal dari endapan sungai, yaitu tanah aluvial. Tanah aluvial termasuk tanah yang subur. Persebarannya di arah ada sungai, pasti selalu ada tanah aluvial. Lalu kemudian yang ketiga adalah tanah erupsi gunung api. Terbagi ada dua, yaitu ada andosol dan regosol. Perbedaannya dilihat dari warna tanah tersebut. Tanah andosol biasanya warna hitam sampai coklat gelap kemerahan, sedangkan tanah regosol berwarna kelabu hingga kuning. Lalu kemudian tanah dari pelapukan batuan ada litosol, kemudian latosol, grumusol, dan podzolit. Nah, tanah litosol yaitu berasal dari batuan beku dan batuan sedimen. Sedangkan tanah latosol yaitu berasal dari batuan sedimen dan batuan metamorf. Sedangkan tanah grumusol yaitu tanah yang berasal dari pelapukan batu kapur. Lalu kemudian terakhir adalah tanah podzolit, yaitu tanah yang mengalami pelapukan dari batuan kecil dan pasir. Yaitu adalah materi tentang proses pembentukan tanah dan jenis-jenis tanah di Indonesia. Mohon diamati dan dipahami materi tersebut. Terima kasih yang sudah menonton. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.